Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Seperti biasa ya, kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Sebelum kita langsung untuk pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum mulai agar pembelajaran kita pada hari ini kondusif, nyaman, aman ya bagi kita semua, dan juga mudah untuk kita pahami dan juga bisa kita aplikasikan nanti setelah kita mempelajari pelajaran kali ini. Baik, kita sama-sama ya sebelum kita mulai pelajaran hari kali ini, kita ucapan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya akan sampaikan pada kali ini yaitu kita mengenai tentang lingkungan kita ya. Masih tidak jauh beda ya tentang lingkungan kita. Cuma kali ini yaitu dengan kita mengenali lingkungan, yaitu bentuk keragaman di masyarakat ya. Tujuannya kenapa kita mempelajari pelajaran ini, bentuk keragaman di masyarakat ini, tujuannya agar kita paham, agar kita tahu bahwa yang ada di lingkungan itu beraneka ragam ya. Bentuk keragaman di masyarakat ini adalah keadaan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan ya, tetapi tetap hidup bersama secara rukun, damai ya. Perbedaan tapi tetap rukun dalam kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat banyak ya, karena terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan juga budaya. Terus juga ada istilahnya adat istiadat ya. Itu yang ada di lingkungan kita saat ini. Nah, bentuk keragaman di masyarakat ini yaitu adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan adat tertentu ya. Ini sudah tertentu ya yang kita miliki. Apa sih contohnya? Nah, contohnya ini kita kan ini orang Sunda. Misal kita nih suku Sunda yang ada di Jawa Barat. Terus ada suku Jawa, yaitu salah satunya itu di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya. Dan juga suku Batak, adanya di mana? Nah, suku Batak ini adanya di Sumatera, di Sumatera Utara ya adanya. Dan juga suku Dayak itu adanya di Kalimantan. Nah, setiap suku memiliki bangsa, daerah, dan juga pakaian adat, dan juga satu lagi rumah adat ya, dan juga ciri khas makanannya ya. Berbeda-beda ya di setiap suku adat Sunda, Jawa, Dayak, Batak, segala macam itu berbeda-beda, ada ciri khas makanannya ya. Nah, selain itu juga keragamannya bukan hanya itu saja yang ada di lingkungan kita, yang kita ketahui, yang kita kenal, bahkan kita lihat di sosial media. Selain itu juga ya, ada juga keragaman agama. Nah, apa sih keragaman agama ini? Yaitu keragaman agama ini yaitu kepercayaan yang dianut oleh seseorang dalam beribadah kepada Tuhan. Berbeda-beda ya. Jadi mentang-mentang kita agama Islam, jadi semuanya harus Islam dan semuanya pasti Islam, enggak ya. Karena di keragaman ini artinya keragaman itu berbagai macam di masyarakat ini, berbagai agama bentuk ya, keragaman. Nah, salah satunya adalah agama yang dianut di Indonesia ini adalah agama Islam ya. Selain itu juga ada Kristen, ada juga Katolik, ada juga Hindu, Buddha, dan juga Konghucu ya. Itu keragaman yang ada di kita ini.
Salah satunya contoh umat Islam yaitu beribadahnya itu sholat di masjid, ya. Beribadahnya sholat di masjid, dan juga ada umat Kristen beribadahnya di gereja. Ya. Terus ada juga umat Hindu beribadahnya itu di apa ya, pura, ya, kalau nggak salah di pura, ya. Kalau nggak salah di pura. Nah, meskipun demikian, kita berbagai peribadahan, berbagai suku yang ada di lingkungan kita ini. Nah, kita ini wajib saling menghargai dan menghormati agar hidup kita rukun, damai, aman, ya, sesama antar suku dan juga agama. Tidak boleh kita saling mencela, menjelekan, dengan agama ini. Karena kita tuh sudah punya keyakinan masing-masing, beribadahnya kepada Tuhan masing-masing. Tuhannya agama Islam, Tuhannya agama yang ini, beda lagi. Kita tidak boleh mencela. Dan juga selain ada keragaman agama, nah itu juga ada tentunya keragaman budaya. Apa sih keragaman budaya? Nah, budaya ini adalah hasil cipta atau hasil bikinan atau juga karya, ya. Itu juga rasa, ya, karya manusia yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita ini. Jadi kebudayaan ini karya hasil suku kita itu apa, gitu kan. Terus, nah yang ada di kita ini, ada juga nih tari jaipong, nih karya siapa nih, gitu kan. Gitu. Jadi tari jaipong itu asalnya dari mana, gitu, dari suku mana misalnya. Jadi nanti kalau tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Dan juga ada yang populer di kita juga, nggak kalah populernya juga nih, tari saman, ya. Tari saman ini berasal dari Aceh. Sering kita lihat juga kan ketika ada acara-acara menampilkan, ada tampilan tari saman. Oh begini, ternyata tari saman itu seperti itu. Nah, tari saman itu asalnya dari Aceh, ya. Dan juga angklung. Nah, angklung nih, aku dari mana? Dari Sunda. Ya, ini perlu kita lestarikan dan ini harus kita pelajari juga nih. Dengan karena ini ciri khas dari suku kita, dari Sunda, ya. Dan juga ada yang sering kita lihat tuh wayang kulit, ya. Wayang kulit ini dari Jawa ya, gitu ya. Nah, kesimpulannya kita mempelajari keragaman budaya di masyarakat ini. Kita bisa tahu, kita harus setelah ini saya harapkan setelah tahu kita bisa memahami ini arahnya budayanya ke sini, ini berasal dari mana, gitu kan, asal usulnya itu seperti apa. Keragaman budaya ternyata bukan keragaman di masyarakat ini, ternyata ada dua keragaman agama yang berbagai macam yang ada di kita ini, yang perlu kita jaga kelestariannya, yang perlu kita saling menghargai antar perbedaan agama dan juga suku dan juga ciri khas atau juga tradisi-tradisi kita tidak boleh kalah pentingnya juga kita melestarikan yang ada di kita ini. Tidak boleh budaya-budaya kita, agama-agama kita itu hancur oleh budaya-budaya yang SDN 1 Ciberem. Yang perlu kita ingat kembali bahwa hal yang sangat pentingnya dalam materi ini, ya, saya harap dalam kita pembelajaran kebudayaan di masyarakat yang beraneka ragam ini, tentu kita harus mengedepankan menghargai perbedaan suku, agama dan juga budaya, ya. Nah, yang harus kita jaga itu kita menghargai sukunya, suku apa, kita menghargai, kita tidak boleh tidak boleh kita mencela atau menghina ataupun apapun itu terkait dengan perbedaan agama, dengan keyakinannya masing-masing. Kita juga tidak boleh semena-mena kita berbicara ini dan itu, dan juga terkait dengan budaya yang perlu kita lestarikan juga, ya. Yang patut kita hargai juga, ya, tentang dengan suku, agama dan budaya yang berada di masyarakat Indonesia ini yang beraneka ragam yang sangat luar biasa.
Kesimpulannya untuk pemateri ini setelah dipelajari dan saya kasih pemaparan-pemaparan tentang keadaan kebudayaan di masyarakat ini, tentunya di lingkungan kita ini, tentunya di Indonesia juga ya, yang ada di cakupannya luas ini, kita bisa memahami, kita tahu asal usulnya, tahu dan sejarahnya, dan kita saling menghargai satu sama lain. Baik, itu saja pesannya ya. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan dan tugas-tugas mengenai tentang ini, kita seperti biasa kita kerjakan sama-sama dan juga diskusikan tentang tugas-tugasnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga materi-materinya yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya atau kepada siswa dan siswi semuanya kurang begitu paham dan juga kurang begitu mendalam. Namun itulah kelemahan saya pribadi ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.